Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallahul jalilul jabbar, la ilaha illallahul alimul kahar, la ilaha illallahul kabirul muta'al, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang hari ini kita bisa bersama di majelis yang mulia ini, dan kita datang kemari adalah dalam rangka saling bersilaturahmi ya, agar kita bisa merasakan apa yang bisa dirasakan hari ini oleh Ibu Faizah sebagai ahli bait. Dan kita bermohon sebagai sahabat yang sangat dekat dengan Ibu Faizah bahwa Ibu Faizah diberikan kekuatan, diberikan kesabaran ya, diberikan keistiqomahan terus dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah ujian yang sedang datang menimpa. Dan kita mengetahui bahwa semua ujian ini memang akan dipergilirkan oleh setiap diri hamba Allah. Hanya saja waktunya yang tidak sama antara seorang dengan orang yang lain. Dan kita berharap dari ujian yang ada ini kita bisa mengambil amal terbaik ya, menjadi semakin meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ahli bait yang hari ini adalah Ibu Faizah semakin terus diberikan kekuatan dan bisa memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada almarhum, karena memang di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Wanita yang salih itu adalah wanita yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tidak berada bersama suaminya. Jadi ketika hari ini ada kita yang tidak bersama ketika masih hidup, ada yang tidak bersama ketika telah meninggal dunia. Makanya kita bisa melihat bahwa ketika kesalehan ya, ketika ketaatan itu ada pada diri kita, insya Allah walaupun kita tidak lagi bersama suami, insya Allah amal-amal soleh itu akan terus tetap terjaga. Dan di majelis yang mulia ini kita akan bahas sedikit tentang apa yang sangat menjadi keutamaan bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suami. Yaitu Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah itu ayat 234. Di majlis yang mulia ini kami ingin sampaikan sebagai ingatan untuk kita semua, karena semua kita juga akan dipergilirkan seperti hal tersebut, agar kita bisa mengambil amal soleh yang setinggi-tingginya dari masa iddah. Masa iddah dari seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, meninggal dunia, maka masa iddahnya itu adalah selama 4 bulan 10 hari. Maka Allah mengatakan arba'ata ashhuri wa asyra. Jadi ada 4 bulan 10 hari. Jadi bukan 40 hari. Ya, yang secara umum di masyarakat itu 40 hari. Nah, di 4 bulan 10 hari tentu waktu yang sangat panjang. Disinilah kesetiaan seorang istri yang salih, yang salihah, ini menjadi surganya. Dan untuk memberikan persembahan ikatan kesetiaan kepada pasangan yang dulu pernah Allah sandingkan kepadanya. Dan kita mempelajari ini adalah bahagian daripada ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh apabila seorang suami telah meninggal dunia sebelumnya, kemudian barulah ada istri yang dia tinggalkan, sungguh suami itu sungguh mendapatkan rahmat yang paling besar ketika istrinya bisa menunggu masa iddah itu. Nah, apa yang kita lakukan di masa iddah ini tentu mendoakan sepenuhnya suami yang telah meninggalkan kita. Seperti tadi, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ba'da salat kita ya, maka 4 bulan 10 hari tak pernah kita tinggalkan ucapan tentang ya Allah ampunilah dosanya, ya kan? Kemudian berikanlah ia tempat yang terbaik ya Allah di sisimu. Ya Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Berikanlah ya Allah taman-taman surga di alam barzahnya. Tentu ini adalah ikatan yang paling kuat ya antara seorang istri dengan pasangannya, atau dalam hal ini adalah suami. Dan khususan dalam hal ini adalah Bapak Taufik Alamsyah bin Sulaiman Ahmad. Dan kita sudah bergaul dengannya, kita percaya bahwa beliau adalah seorang yang sangat salih ya, seorang yang bisa sangat menjaga diri. Dan kemudian ini adalah menjadi bahagian ya dari ingatan kebaikan-kebaikan yang itu menjadi amal saleh dia kembali ketika kita ingat. Nah, apa yang menjadi hal yang paling pokok, saya juga mengambil pelajaran dari hal ini bahwa
walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'atu asyhuri wa asyra. Apabila seorang istri ya, dia ditinggalkan mati oleh suaminya, maka ada masa tunggu sebanyak masa iddah 4 bulan 10 hari. Maka apa yang dilarang di dalam Islam? Maka dia tidak boleh keluar rumah kecuali yang seperlunya, dan tidak boleh melakukan safar. Tidak boleh melakukan safar. Dan dia tidak boleh meninggalkan rumah yang di situ tempat dia tinggal bersamanya. Atau ketika dalam hal ini Pak Taufik tentunya meninggal dunia di sini dan tidak boleh ditinggalkan rumahnya. Ya, rumahnya tidak boleh ditinggalkan, dan kita sebagai istri tidak boleh meninggalkannya, apalagi meninggalkannya untuk safar. Misalnya ada apa ya. Tapi kalau misalnya kita pergi ke pasar, mungkin ada keperluan yang sangat penting, berobat ya. Apalagi pada masa sekarang ada orang yang bekerja seperlunya. Ini perlu kita pahami karena ini hukum yang qat'i. Hukum yang qat'i ya. Nah, makanya kita lihat itulah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan. Kemudian ada hal mungkin yang setelah terbiasa kita lakukan. Kita setiap hari namanya perempuan kita berhias. Maka bagi seorang perempuan yang meninggal oleh suaminya, maka tidak boleh berhias. Kecuali hanya untuk menghilangkan bau supaya tidak masyarakat bisa dekat dengannya. Tidak boleh memakai parfum dan seterusnya sampai seperti itu. Tidak boleh berhias sampai tidak boleh bercelak. Bu, tidak boleh berbedak sampai seperti itu. Dan kemudian tidak boleh memakai perhiasan. Jadi kalau kita hari-hari boleh memakai cincin, memakai gelang, memakai kalung, maka ketika masa iddah itu juga kita tahan dulu. Dan ini kita sebagai tanda kasih sayang kepada kawan, bukan untuk mencela, mencerca ya. Bukan, ini saling mengingatkan karena hukum-hukum yang qat'i. Jadi apabila nanti mana tahu kita keluar rumah, dalam hal ini adalah Ibu Faiza, keluar rumah mungkin ke bank ya, mengurus segala sesuatu, ke kantor, mengurus surat-surat, kan kita kan namanya kondisi hari ini ya, semuanya harus transaksi, kita harus hadir. Maka itu hukumnya adalah sebatas keperluan saja. Jadi kalau ke bank sebatas ke bank, nggak sampai ke pasar. Jadi kalau ke kantor sebatas kantor, tidak lagi ke tempat lain. Dan ketika kita keluar rumah itu sebatas kita tidak tercium bau badan kita saja, kemudian tidak memakai perhiasan-perhiasan. Cincin, gelang, kalung, segala macam itu tidak kita pakai, kita simpan dulu. Setelah 4 bulan 10 hari barulah boleh kita pakaikan. Dan andaikan ada kuburannya yang dekat di mana, kita boleh pergi ke sana. Tapi yang tidak boleh itu adalah apabila misalnya kuburannya di mana, mungkin di Lok Semawai. Nah, kita nggak boleh pergi dulu karena itu sudah jamak qasar salat, sudah bersafar. Nah, kemudian tidak kalau ini mungkin kita sebagai perempuan ya, hal yang sangat mencintai pasangan kita, selama 4 bulan 10 hari tidak boleh menerima lamaran. Kalau ini hal yang sudah masih jauh sekali ya, kita pikirkan ya Bu ya. Mungkin tidak teringat pun di kepala kita seperti itu. Tetapi kalau seperti misalnya keluar rumah, ini adalah sesuatu yang sangat ringan. Apalagi kita bagi perempuan berhias, nggak enak rasanya kalau tidak berhias, maka hand body dan segala macam. Nah, ini di dalam Islam menjadi satu keutamaan untuk kita tiadakan dulu sambil menunggu masa iddah. Nah, masa iddah ini menunjukkan kesetiaan seorang pasangan kepada pasangannya, kepada suaminya. Nah, sampai-sampai ketika berhaji pun Ibu, itu sampai hukum bakunya, andai pun sudah keluar porsi kita juga tidak boleh berangkat apabila mungkin meninggal pasangannya sebelum dia itu melakukan ihram. Nah, kalau kita kan jauh kali masih ihram, masih di Lam-Lam sana, masih di Madinah sana ya, Bir Ali, kan masih jauh sekali. Andaikan porsi kita itu sudah keluar, andaikan jadwal umrah kita sudah keluar, tapi itu misalnya meninggal sebelumnya, maka itu tidak boleh berangkat. Segitulah hukum baku daripada yang ada di dalam Al-Quran. Hanya saja ketika di akhir zaman sudah banyak masuk pikiran-pikiran yang terbaru, akhirnya semua itu seperti diremehkan. Nah, beginilah kita lihat bagaimana mulianya hukum berpasangan. Dan kita mendapat satu kemuliaan yang sangat tinggi ketika kita memiliki diizinkan oleh Allah berpasangan, mempunyai suami, lalu ketika dia telah tiada, duluan dia yang berangkat, maka kita ini menjadi sepenuhnya ya, yang paling utama menjadi penolong untuk pasangan kita di alam barzah. Maka doa kita tidak henti mengatakan Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al ghuffari nira. Ya Allah, berikanlah ia ya Allah taman-taman surgamu ya Allah di alam barzahnya, dan janganlah menjadi taman-taman nerakamu. Dan terlebih lagi kita malam besok itu nisfu Sya'ban, bagi upajiah khususnya
Ini luar biasa ya, doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa seorang mukmin kepada mukmin lainnya, apalagi ada ikatan sebagai pasangan suami istri dalam masih masa iddah. Ini luar biasa. Kita bacakan Yasin, niatkan Allah berikan keberkahan, kemudian setelah itu kita niatkan diluaskan rezeki. Dari diluaskan rezeki itu kita bisa berinfak atas namanya. Inilah yang pernah terjadi dulu ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia tapi tidak meninggalkan pesan apapun." Dia tidak meninggalkan pesan apapun. Apakah aku boleh berinfak atas namanya? Berinfaklah atas namanya. Jadi seperti hari ini ketika Pak Ijah menyiapkan hidangan makanan, berinfaklah atas namanya. Jadi bukan atas nama kita. Ya Allah, aku berinfak atas nama suamiku, ya gitu kan? Sebutkan namanya. Semoga engkau menerima ya Allah di alam barzah. Kita mendapatkan makanannya, beliau mendapatkan pahalanya, sembari kita juga mendapatkan pahalanya. Luar biasa hukum persaudaraan dalam Islam, luar biasa. Jadi persaudaraan dalam Islam tidak sekedar ketika hidup. Kita juga berpasangan tidak sekedar ketika kita masih hidup, tapi ketika telah meninggal dunia, justru siapapun yang telah meninggal dunia, dia meninggalkan istri yang soleha, meninggalkan anak yang salih, anak yang saleha. Ini menjadi penawar yang paling utama untuk syafaat sebelum syafaat yang tertinggi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menolong pasangan kita yang misalnya sudah duluan? Dalam hal ini adalah Ibu Faizah, yaitu bagaimana di masa iddah ini kita menghatamkan bacaan Al-Quran kita. Terus memperbagus bacaan Al-Quran kita, lalu kita hadiahkan, lalu kita kirimkan. Semoga seluruh pahalanya Allah berikan kepada beliau di alam barzahnya. Ini luar biasa, kita juga mendapat, beliau juga mendapat. Nah, kemudian apalagi melanjutkan perbuatan-perbuatan baiknya. Saya ingat ketika Bu Faizah bercerita kepada saya bahwa setiap 15 atau nisfu Sya'ban, maka suami telah menghitung apabila ada zakat, mengeluarkan zakatnya di 15 Sya'ban. Ini adalah perbuatan Ibu yang kalau kita lanjutkan seakan-akan amal dia itu menghidup jika kita lanjutkan. Dan tentu ini tidak bisa ada tanpa ada lakap daripada istri salehah. Kalau istri tidak salehah itu tentu tidak akan terjadi. Dan kalau tidak ada ikatan kita dengan Allah yang tinggi, ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena tidak ada yang memantau kita lagi, tidak ada yang mengawasi kita lagi, tidak ada yang mengawal kita lagi, karena telah tiada. Makanya hanya panggilan imanlah yang menggerakkan kita untuk beramal soleh. Maka dikatakan fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Maka wanita yang saleh itu yang tunduk patuh kepada suaminya, seandai pun dia berada di belakang suaminya, kan ini udah nggak ada lagi. Tapi yang perlu kita tahu dalam Islam itu luar biasa. Ketika seorang mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, apakah kita kepada pasangan, apakah kita kepada ayah, kepada adik, kepada kawan ya. Ketika kita mengatakan Allahumma ighfir lahu, seakan-akan seperti kita menerima kiriman paket. Kalau kita paket kan ada nama ya. Paket datang, COD. Kalau sekarang kan Bu, ada namanya. Dari Intan Salsabila Aufa. Oh, walaupun kita tidak komunikasi kepadanya, di situ ada namanya. Maka ila hazihin niyah. Seperti tadi kan, ila hazihin niyah. Ya Allah, kami tujukan doa ini Allahumma ighfir lahu untuk atas nama Taufik Alamsah bin Sulaiman Ahmad. Langsung ya kan di alam barzahnya ruhnya, ya Allah telah datang ya Allah doa-doa untukku. Terima kasih ya Allah. Jadi jika ada pikiran hari ini doa itu tidak sampai, ketika nanti dia di alam barzah baru dia tahu. Hari ini masih kita mau pakai-pakai ya. Mau pakai-pakai sampai apa enggak, sampai apa enggak, sampai apa enggak. Kalau misalnya cerita sampai atau tidak ada dikatakan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ampunilah dosa mereka yang telah mendahului kami ya Allah. Itu langsung ayat Allah. Ini luar biasa. Maka kita bisa merasakan ya bahwa hukum kasih sayang kita dengan orang-orang yang telah tiada itu tidak terputus. Mengapa kita lihat bahwa di alam barzah kita sebagai seorang mukmin satu hari minimal kita mengatakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin 27 kali. Bukan 7 kali. Kalau 7 kali kan berarti salat fardu kan? Berarti kalau 27 kali salat apa tuh? Nah, duhanya, nah tahajudnya, ada ya kan Bu, salat hajatnya, ada salat taubatnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya, yang hidup, wal amwat, yang telah pergi, Allah yang telah mendatangi maut kepadanya. Ini luar biasa. Apalagi hubungan kita ini pasangan, anak, kakak, adik, ini luar biasa. Sampai-sampai dalam Islam ada yang namanya salat ghaib. Apa
apabila kita tidak bersama, lalu kita sudah berangkat di mana dengan jarak safar yang jauh, lalu kita tidak diwajibkan untuk datang ke situ karena safar, maka kita disunnah muakkadahkan salat ghaib. Nah, ucapannya dengan ucapan yang sama, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi ini kadang-kadang terabaikan. Kalau ada, ikutlah kita sholat. Kalau nggak ada, nah yang datang pun kadang nggak sholat. Yang datang hanya membahagiakan orang yang hidup, tanda ada datang, tanda ada datang. Tapi ketika yang tidak hadir, maka dia bisa mendoakan juga saudaranya. Jam berapa dikebumikan? Makanya kalau kita lihat orang-orang saleh, ketika dia bertanya, jam berapa dikebumikan? Ketika telah dikebumikan, maka dia ketika telah disolatkan jenazahnya, maka disitulah kita ambil salat ghaib, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kira-kira bisa nggak kita lakukan? Tapi ini belum terbiasa, sahabat sekalian. Ini belum terbiasa. Kalau datang, itulah kita sholat. Dan secara umum pun yang datang nggak sholat juga. Padahal pemberian terakhir yang paling berharga itu bukan kue, bukan semua. Itulah doa. Kalau kue itu dimakan oleh yang hidup. Tapi adalah yang terakhir itu yang paling utama adalah doa kita, yaitu mengikuti sholat jenazahnya. Dan apabila kita terhalang dengan, karena namanya orang meninggal itu kan nggak ada waktu ya Bu ya. Kalau undangan kan ada, Bu jam 14.30. Tapi orang meninggal kan nggak ada. Bisa jadi kita sampai, bisa jadi tidak sampai. Nah, ketika tidak sampai, tidak menjadi hal yang menyesal yang luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa salat ghaib dimanapun kita berada. Yang namanya kita kawan-kawan ini, kadang dia masih di Sabang, kadang dia masih di Jakarta, kadang masih kabarkan dalam grup, kabarkan grup besar. Nah, bahwasanya ini telah innalillah wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia salah seorang dari sahabat karib kita, Polan bin Polan. Jam berapa dikebumikan, jam berapa disolatkan, maka ketika kita tidak pergi, maka kita pun salat ghaib. Itulah pemberian berharga di akhir kehidupannya. Nah, setelah itu kita saling bersilaturahmi untuk memberikan apa? Memberikan kegembiraan di hati ahli bait. Dan dalam hal ini adalah Ibu Faizah. Semoga kehadiran kami sebagai sahabat ini adalah wujud cinta dan kasih sayang kami. Ya, karena kemarin itu ketika hari terjadi, esoknya langsung kita berangkat ke Tanah Suci, dan teman-teman juga ketika itu menunggu kabar untuk bisa bersama-sama, walaupun sebagian sudah mendahulukan datang di hari H. Nah, inilah hukum persaudaraan di dalam Islam yang kita perlu kaji, bahwa persaudaraan mukmin itu tidak terputus walaupun nyawanya telah tiada. Dan persaudaraan itu tidak putus. Dan begitulah Allah mengabadikan persaudaraan kita dari dunia sampai dengan yaumil qiyamah. Yang perlu kita jaga adalah ketaatan kita kepada Allah. Nah, di malam nisfu Sya'ban esok, nah kami berharap ya kepada kita semua, khususan dalam hal ini adalah Ibu Faizah, marilah terus membaca ayat-ayat Allah, terutama surah Yasin ya, surah Yasin pertama, surah Yasin kedua, ketiga, 3 kali kita membacanya, dan niatkan mudah-mudahan kita juga menyusul dalam keadaan husnul khotimah. Jika hari ini kita mendoakan almarhum, dan mudah-mudahan kita juga ketika waktunya tiba, kita juga didoakan oleh kawan-kawan dan sahabat kita semua. Dan kemudian memperbanyak salat taubat. Jadi semua kita ini memperbanyak salat taubat. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita kapan. Maka kita sudah membiasakan salat taubat itu seperti kita meneguk air minum. Haus, maka kita minum. Haus, maka kita minum. Sadar kita berdosa, maka kita salat taubat. Sadar kita berdosa, maka kita salat taubat. Dan dalam salat taubat itu, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni syukran, wa ja'alni saburan, wa ja'alni fi aini saghir, wa fi a'yunin nasi kabir. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling bersyukur ya Allah. Di tengah ujian seperti ini tentunya tidak ada yang bisa kita keluhkan, karena semuanya dalam kuasa Allah. Ya Allah, kenapa Engkau panggil terlalu cepat? Bahasa itu juga nggak boleh kita ucapkan lagi. Ya Allah, mengapa Engkau panggil ia terlalu cepat ya Allah? Padahal kami belum ini. Semuanya sudah dalam kebaikan. Ya, semuanya sudah dalam kebaikan. Hanya saja bahasa kita, ya Allah, aku terima apa yang Engkau beri untukku. Dan aku mensyukuri apa yang telah Engkau berikan untukku. Aku mohon kepadamu, ya Allah, berilah aku kekuatan. Nah, dalam hal ini kita mohon kekuatan, ya kan? Kita mohon kekuatan. Dan kekuatan itu tidak ada lain, adalah amal soleh. Jadi ilmu tidak bisa memberikan kita kekuatan tanpa ilmu itu diamalkan. Ilmu ini yang kita dapat hari ini adalah amalan-amalan yang terus kita kerjakan. Maka nanti Allah akan memberikan buahnya kekuatan dalam kalbu kita. Makanya
Kami hakul yakin Bu Faizah insyaallah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa tegak berdiri, bisa terus istiqomah. Karena apa? Karena orang yang meninggalkan kita ini adalah orang yang baik, orang yang saleh, dan kemudian Bu Faizah juga insyaallah orang yang saleh. Maka ada seperangkat memang kewajiban daripada zat Allah. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin la tada' li dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitah. Itu adalah hadis qudsi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ya Allah, pada orang-orang saleh yang mengaku kepada Allah, ya Allah, hendaklah Engkau ya Allah mewajibkan zatmu untuk merahmatiku. Ya, mewajibkan zat Allah untuk merahmatiku. Itu adalah hadis qudsi yang paling kuat, bahwasanya Rasulullah mengatakan hendaklah semua kita mengucapkan itu, dan ucapan itu dari Allah. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmati, ya Allah wajibkanlah zatmu untuk merahmatiku. Macam mana rahmat? Diberikan kekuatan, diberikan kebaikan, diberikan ketaatan, ya Bu ya, diberikan kelembutan hati. Kalau ada namanya kita suami istri, pasti ada berantuknya. Maka kita bilang, ya Allah, semua salah dan khilafnya ketika kami bergaul bersama dalam sekian puluhan tahun, tentu ada salah. Sudah ku lepaskan semua ya Allah, sudah ku maafkan ya Allah. Secara hablum minannas sudah aku maafkan ya Allah. Aku tinggal memohon ampun kepadamu ya Allah, semua salahnya kepadamu. Tapi kalau salahnya kepada Allah sudah dimaafkan oleh Allah, tapi salahnya kepada kita sebagai istri belum kita maafkan, masih ada sebagai sangkutannya di alam barzah. Makanya kita bagi orang-orang yang telah meninggal dunia, semua jika ada yang buruknya, dan tentu itu ada berantuknya, itu nggak usah kita ingat-ingat lagi. Dan itu sudah kita lepaskan, maka begitulah nanti ketika kita telah tiada, orang pun akan melepaskan semua keburukan-keburukan kita. Nah, jadi kita lihat hukuman dalam hubungan di dalam Islam itu luar biasa kuat. Ya Bu ya, persaudaraan mukmin itu begitu kuat. Makanya ketika juga nanti malam nisfu Sya'ban, terus Ibu Faizah juga berdoa, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa zurriyatina ya minan nar. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni ayahku, ampuni kita bilang pasanganku ya Allah. Dari mana? Jangan catat kami menjadi ahli neraka ya Allah. Dan sebelum kiamat datang itu belum tertutup. Sebelum kiamat terjadi itu belum tertutup, walaupun dia telah tiada. Makanya pada orang-orang di alam barzah yang masih ada kita katakan sangkut pautnya, ya kan, masih ada dosanya, bersama waktu dengan kita mengistighfarinya, bisa jadi dosa-dosanya itu habis. Tapi mau kita bilang, siapa yang betul-betul bersungguh mengingat kita? Nah, kalau kita katakan kita, ayah, ibu kita, kemudian kakek kita di atas. Kadang-kadang kita kakek di atas, dua ke atas kita pun kita udah gak ingat lagi. Makanya mewakili itu semua, itulah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Coba semua kita, misalnya ditanya, Bu, 3 di atas ayah ibu siapa? Gak tahu lagi kita bilang. Ya kan? Jadi kalau kita hanya mau bilang doa, ya Allah ampunilah aku, abahku Ibrahim bin Ahmad, kakekku Muhammad bin Ahmad, ya Allah kakekku lagi. Siapa kakekku ya? Siapa? Nggak perlu. Kita cukup mengatakan Allahumma ighfir lil muslimin, yang hidup dari dulu sampai dengan akhir zaman itu dapat semua. Itu luar biasa. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Salam sejahtera kepada kami yang mukmin. Asal ada lakab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dapat semuanya. Itu luar biasa dalam Islam. Nah, jadi mungkin dalam hal ini terutama masa idah tadi, semua kita Bu, karena kita nggak biasa seperti itu. Makanya sahabat bilang begini, saya nggak tahu lah ya kuat apa enggak. Kalau Bu Faizah kuat lah. Kalau saya nggak tahu kuat apa enggak, 4 bulan 10 hari nunggunya itu lumayan tuh. Ya. Makanya hari ini banyak wanita-wanita mukmin walaupun dia beramal tadi dia merasakan itu agak berat. Karena 4 bulan 10 hari, kita 1 hari aja 10 kali keluar. Beli cabai, beli bawang, ya kan Bu? 1 hari 10 kali keluar. Ini 4 bulan 10 hari. Kita bilang, "Hai bodoh kali, kenapa nggak keluar aja?" Nah, itu jangan turut. Ya kan? Itu godaan setan luar biasa. Nah, ini nanti bisa dirasakan. Mungkin di samping saya Bu Evi udah merasakan itu duluan. Ya kan? Bahwasanya 4 bulan 10 hari itu kaki kita untuk pijak bumi itu belum terasa, pijak bumi itu. Ya kan?
belum terasa pijak bumi. Tapi nanti ketika kita tahan itu 4 bulan 10 hari, waktu sudah selesai, ya Allah, rahmat-Mu ya Allah, Engkau berikan aku kekuatan. Aku saja tidak membayangkan bahwa aku kuat. Ya kan Bu Evi? Kita tidak bayangkan bahwa kita itu kuat. Jadi itu jangan dilanggar-langgar. Seperti masa ihram. Kalau ihram jangan mencela, jangan mencerca. Walaupun tidak boleh di masa yang tidak ihram. Tapi itu lebih dikhususkan lagi. Nah, masa iddah ini adalah masa yang paling potensi untuk memberikan wasilah syafaat pertolongan kepada pasangan. Dan ini tidak terjadi pada ibu. Ibu nggak ada masa iddahnya. Anak nggak ada masa iddahnya. Kawan pun ada masa iddahnya. Ini kadang-kadang tanpa ilmu. Kadang-kadang kawan, adiknya meninggal, dia bilang, Bu, saya belum bisa keluar. Kenapa idah? Kenapa idah? Idah itu cuma pada seorang istri. Ya kan? Kalau kita misalnya, siapa duluan, Bu? Ibu apa saya? Enggak keluar lah, karena ustazah dah ini saya masa idah 4 bulan, sebulan. Enggak ada. Masa idah itu hanya pada khususan kepada. Nah, kalau pasangan hidup, bercerai hidup, itu 3 kali haid. 3 kali haid. Tapi kalau ini memang ditentukan oleh Allah 4 bulan 10 hari, 130 hari. Itu luar biasa dalam Islam. Ada lebih lagi 10 harinya. Ya kan 4 bulan ada lebih 10 hari. Nah, ini qat'inya ayat ini menunjukkan bahwa ada manfaat yang sangat luas yang bisa kita dapatkan bagi kita yang hidup dan mendapatkan bagi yang di alam barzah. Dan dalam hal ini ketika kuburannya juga dekat di sini, ya bisa setiap waktu mendoakan. Jadi nggak usah dibayangkan ke orang bilang, Bu Faijah itu nggak sampai, nggak usah dengarkan. Ya kan? Nggak usah kita dengarkan. Karena Allah itu maha baik. Terlebih lagi nanti di Ramadan, penuhkan jiwa kita ya. Baca seluruh ayat-ayat Al-Quran itu luar biasa. Dan kita katakan, ya Allah berikanlah pahala ini Allah kepada almarhum. Yang begitu menyayangiku, yang begitu mencintaiku. Maka cintailah ia ya Allah. Cintailah pasanganku ya Allah. Berkahilah hidupnya ya Allah. Aku menyusul ya Allah dengan husnul khatimah pintaku kepadamu ya Rabb. Makanya nanti apa yang nampak pada orang husnul khatimah? Siapapun yang meninggal husnul khatimah, orang terdekat yang ditinggalkan itu semakin salih. Ya, orang terdekatnya, siapa orang terdekatnya? Bisa jadi ibunya, bisa jadi kakaknya, bisa jadi istrinya, bisa jadi sahabatnya, dan kita pun kena imbasnya. Ini kita nih kawan-kawan kena imbasnya. Ketika orang yang husnul khatimah tadi memang mendapatkan husnul khatimah, itu luar biasa dalam Islam. Karena apa? Karena orang yang husnul khatimah itu ketika dia selamat, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan aku husnul khatimah, berilah orang-orang yang aku cintai juga husnul khatimah ya Allah. Jadi orang yang husnul khatimah itu jangankan dirinya ya, maka dia juga mengingat orang yang hidup, karena dia menikmati alam barzahnya. Dan kita harus hakul yakin, apabila salat wajibnya dia kerjakan, apabila ketaatan dia kerjakan ya, maka kita yakini bahwa amal-amal itu tidak berhenti. Amal-amal itu adalah amal-amal pensucian jiwa yang itu juga mengalir kepada orang-orang terdekat. Ibarat kalau di dunia fisiknya adalah kalau kita misalnya masak sesuatu kita cium baunya. Kalau kita memakai parfum kita juga cium baunya. Kalau ada sesuatu yang indah kita pandang maka kita pun merasakan kesenangan. Maka disitulah manfaat yang didapatkan oleh orang berkasih sayang. Makanya kehadiran kita pada hari ini tentunya adalah wujud cinta kasih sayang kita kepada Ibu Faizah. Dan kita berharap penuh kepada Allah doa-doa yang sudah kita lantunkan tadi. Semoga Allah mengijabah ya di waktu yang penuh dengan kemuliaan ini, di bulan Sya'ban yang mulia ini. Dan menyambut daripada esok nisfu Sya'ban, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan semua kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita diberikan ampunan oleh Allah. Dan yang tertinggi Allah pun memadamkan neraka jahanam, kemudian menutup semua pintu-pintu neraka. Ini mewujudkan kepada kita bahwa kebaikan itu teramat besar dengan datangnya daripada bulan suci Ramadan. Dan kita berharap juga Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan, dan kita pun jika waktunya tiba diberikan husnul khatimah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ini sedang mencicil ya, sedang mencicil amal-amal soleh. Mudah-mudahan pas waktunya tiba genaplah itu menjadi milik kita dan dipanggil oleh Allah dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan manfaat dan keberkahannya. Dan terima kasih Bu Faizah telah menerima kami dengan keadaan sebaik-baiknya. Dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari apa yang menjadi silaturahmi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.